Hi there, good afternoon. Sekarang sudah jam 4 sore waktu Indonesia bagian Pujananting. Saya baru selesai makan. Lambat sekali makan siangnya hari ini jam 4. Astagfirullah. Sorry. Itu menjijikan itu kalau di luar negeri kita bersendawa itu termasuk hal yang sangat-sangat menjijikan. Tapi kalau di Pujananting kita itu menganggap bahwa kita sudah full, kita sudah kenyang. Nah, di hari ini itu kita konsentrasi membuat sawah. Jadi di sini ada sepetak sawah yang sudah bertahun-tahun tidak dikerja, biasanya ditempati untuk tanam kacang. Tapi di tahun ini kita mengubah, kita mengalihfungsikan menjadi sawah yang mau ditanami padi seperti di sekitaran saya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini seharian kita kerja. Tepak nih, Mbok. Nah, tadi itu aku sudah gali itu. Ini seharian dikerja. Waduh. Seharian dikerja dek Panapura. Wah, luar biasa. Itu dia teman-teman. Nah, di sini ada sumber air muncul. Itu sumber airnya sudah muncul. Nah, ini dikerja seharian, tidak selesai sampai sekarang. Nah, kita bertiga di sini nih. Keluarga komplit. Purana. Ini Indok lagi mau buat tempat untuk tanam kacang tanah. Tadi aku beli kacang tanah di pasar. Jadi sebenarnya hari ini saya lambat datang ke sini jam 11-an ya. Aku sarapannya jam 10 pagi, makanya lambat untuk makan siang jam 4. Bukan makan siang sih, sebenarnya udah sore lah. Jadi aku nanti nggak makan teman-teman. Jadi ini udah sore kan, udah jam 4, jam 5 lewat kita sudah pulang hari ini, mengingat ya lagi bagus cuaca. Aku banyak banget kegiatan di rumah yang harus aku fixkan, karena sudah sepekan ini aku tidak pernah mengedit video dan aku tidak pernah mengupload, jadi ya harus dikejar itu videonya di YouTube. Nah, ini dia tempat untuk tanam kacang tanah nanti. Jadi ini tuh dibersihkan dulu dari gulma, dicangkul di bagian pinggir-pinggirnya kayak gini. Nah, mungkin buat kalian yang di kota tidak tahu teman-teman cara membuat tempat kacang yang ada di pegunungan jadi kayak begini. Nah, di sini itu sebetulnya banyak sekali peluang ya di lahan persawahan. Jadi di pinggir-pinggirnya itu semuanya bisa ditanami kacang panjang, ya kan? Dan itu sekarang kalau di baru teman-teman ya, satu ikatnya itu 3 ikat itu dihargai Rp5.000, 6 ikat Rp10.000. Itu harga kacang termasuk murah ya. Satu ikatnya itu 3 sampai 4 biji, 4, 8, 12, 24 lah ya. 24 kacang panjang itu harganya Rp10.000. Lumayan ya, hampir ya lumayan, Rp500 satu biji gitu, satu yang panjang, sampai ada mungkin satu siku kayak saya ini. Nah, itu kalau misalkan kita mau cerita masalah potensi bisnis ya, masalah potensi tanam-tanaman di kampung saya itu termasuk hal yang sangat menggiurkan. Tapi di sini tuh lagi-lagi teman-teman kondisi yang karena di sini adalah hutan keliling, jadi itu agak susah. Kita memang harus konsentrasi kayak saya ya. Saya kan aktivitasnya kuliah juga kan, kadang jalan ngetrip sana sini. Jadi aku kalau misalkan memang ingin bercocok tanam apa di sini, sayuran mungkin itu kayaknya oke lah, mungkin bisa kita tanam. Cuman untuk menjaga dari hama monyet itu yang agak susah, karena di sini tuh jujur banyak banget monyetnya. Dan ini baru padi kita beberapa hari sudah ditanam, itu monyetnya sudah datang menjenguk gitu. Dan biasanya kalau ada ulatnya tuh dicabut-cabutin apa kan. Dan kalau sudah berbuah, aduh, itu tuh kayak anak bayi, kita jaga padinya siang malam dijagain gitu. Jadi ya memang sih kita tuh harus ini kayak apa ya, untuk bercocok tanam di tengah hutan kayak gini, aksesnya terbatas, itu memang betul-betul butuh perjuangan yang luar biasa teman-teman untuk bisa mendapatkan hasil. Tapi kalau misalkan itu hanya sebagai
Ya sampingan tuh nggak bisa ya, kecuali mungkin di daerah perkotaan yang ada lahan kosong mungkin bisa. Kalau daerah pegunungan itu sama sekali nggak bisa. Kita harus konsentrasi dengan apa yang kita tanam. Ketika tidak konsentrasi ya hasilnya tidak maksimal, tidak seperti yang kita impikan, seperti itu. Nah ini masih lanjut di sini. Nah tadi itu Ambo sudah pergi di sana lagi istirahat sebentar ya. Dan ini mungkin banyak di antara teman-teman yang penasaran kenapa sih saya sampai berapa ya, 5, 6 sampai 8 hari ya, sampai 8 hari tanam padi itu karena dibawa ya. Itu ada sawah di sana tuh yang ada rumah-rumah tuh kan, itu. Terus ada lagi di bawahnya. Nah, di situ karena kita cuman bertiga, kadang cuman berdua tanam padi. Sawah seluas itu tuh cuman itu 1 hari dikerja. Di bawahnya juga 1 hari. Nah, di sini teman-teman itu butuh 4 hari baru pick semua ini aja ya, yang paling luas ini. Ini nih 1 hari full kita kerja non-stop ya. Kita cuma istirahatnya tuh kalau lagi makan siang gitu kan. Nah ini 1 hari, bayangin teman-teman. Dan ini nih mau 1 hari juga kita kerja ini. Nah sebenarnya ini tuh mungkin buat teman-teman kayak payah banget gitu kan, kita kerja payah gitu. Iya sih, emang karena di sini kita cuman bertiga dan mamaku itu kan biasa yang nyabut antar benihnya sana sini, dan aku sama si bapak itu yang tanam padi konsentrasi gitu kan, yang langsung tanam. Dan memang teman-teman dari hari pertama mungkin kita masih oke lah, tenaga masih kuat, badan sudah ini harus beradaptasi. Di hari kedua tuh sudah mulai pegal, hari ketiga sudah mulai down, keempat harus bertahan, kelima harus ya karena survival kan. Hari ke-6 ke-7 tuh udah KO. Itu pun cuma ditahan-tahan teman-teman. Ya mungkin kalau kalian punya sawah yang luas, kalian bisa ngerti nih gimana nih perasaan kita yang bertani padi di gunung hanya yang terbatas dengan sawah yang lumayan luas kayak gini. Itu butuh perjuangan yang luar biasa teman-teman. Seperti itu. Nah jadi kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih bang lama sekali tanam padi padahal padinya nggak begitu banyak nanti hasilnya, itu karena kondisi sawah kita yang memang di sini tidak terlalu produktif ya. Yang pertama itu adalah memang karena sawah yang aku kerja itu memang nggak terlalu luas, dan juga sawah di sini sama di daerah perkotaan itu beda. Di sini tuh apa ya? Dia tuh hanya mengandalkan air hujan di sini, kayak sawah tada hujan lah yang terasa sering gitu. Nah kalau di daerah lain mungkin beda lah ya kondisi tekstur tanahnya. Di sini jenis tanah aluvial, ada campuran batu, ada pasir-pasirnya, dan kadang ada lumpur sama tanah liatnya. Jadi tuh kayak tidak begitu cocok dengan padi teman-teman. Tapi kita maksimalkan aja karena memang di sini tanahnya itu agak sedikit ini ya, mungkin ada sedikit mengandung zat asam, jadinya kadang kalau padi sudah ditanam itu kadang warna kuning kayak gini nih. Ini mungkin itu pengaruh dari kadar asam, dan biasanya ada juga yang tanam itu sebelum tanam itu ditaburi dulu garam. Itu untuk menetralisir ya tanah yang ada di situ. Gitu yang saya tahu teman-teman. Nah kita lanjut lagi cerita. Ini tadi yang pas kita gali. Nah ini kan masih banyak banget nih. Nah nanti ini nih digali terus dipindahkan dibawa sini teman-teman. Ini. Nah kita hanya mengandalkan cangkul kayak gini. Nah kan. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya kenapa sih bang tangannya gede banget kayak tangan raksasa. Nah ini kan, ini karena aku tuh udah biasa pegang cangkul, ya kan? Cangkul kayak gini teman-teman. Nah, 1 tangan juga bisa, ya kan? Nah, jadi tanahnya ini kita ambil, ini ditaruh di sini, gitu. Nah itu harus dilemparin teman-teman. Makanya hari ini tuh 1 hari fix kita bertiga cuman kerja ini nggak selesai. Ini butuh 2 hari. Nah besok itu baru bisa ditanami padi. Kalau hari ini tuh belum bisa gitu. Gitu loh teman-teman. Jadi seperti inilah hidup kita di kampung. Saya sangat menikmati teman-teman. Aduh mantap. Nah ini gini ya. Ini kita mencangkul pakai 1 tangan. Bayangin kalau teman-teman punya 1 tangan kayak gini jadinya mencangkul di sawah. Gitu. Jadi seperti inilah cara kita mencangkul di sawah.
Ini pakai satu tangan gitu. Ini kadang ini juga bisa, ya kan? Wow. Jadi kalau mencangkul itu selain dari kekuatan di tangan ini yang berfungsi, kekuatan perut juga sangat penting. Ya, ini tuh yang menahan kita dan bisa narik gitu kan, kayak gini. Ini. Up. Dan itu harus ditarik di bagian siku gini. Nah, gitu. Dan saya yakin teman-teman mungkin masih banyak yang tidak tahu cara mencangkul. Jadi kayak gini, gampang aja. Ya kan? Nih, dan tanahnya ini nih harus diangketin. Disimpan di sini, taruh di sini lah. Gitu, teman-teman. Jadi ini masih banyak banget pekerjaan ini. Jadi kalau mencangkul itu selain dari kekuatan di tangan ini yang berfungsi, kekuatan perut juga sangat penting. Ya, ini tuh yang menahan kita dan bisa narik gitu kan, kayak gini. Ini. Up. Dan itu harus ditarik di bagian siku gini. Nah, gitu. Dan saya yakin teman-teman mungkin masih banyak yang tidak tahu cara mencangkul. Jadi kayak gini, gampang aja. Ya kan? Nih, dan tanahnya ini nih harus diangketin. Disimpan di sini, taruh di sini lah. Gitu, teman-teman. Jadi ini masih banyak banget pekerjaan ini. Ini tinggi nih, ada satu siku harus dibawa ke sana, harus dianterin kayak gini. Karena kita nggak ada karung atau gerobak. Jadi harus manual kayak gini. Wow. Menantang sekali. Nah, ini tanahnya sudah banyak. Seperti itu. Bisa bayangkan kan gimana kita kerja seharian di sawah, belum bisa tanam padi. Dan sebab itulah tanganku besar-besar kayak gini. Dan kalau misalkan kita ketemu secara real dan kita salaman itu, ya jangan kaget, ini tuh rasanya tuh keras sekali, kepalan di bagian sini-sininya, jadinya tuh kasar banget. Ya, tangan petani sama kantoran pasti beda lah teman-teman. Kita kasar, tapi ya sekasar-kasarnya tangan kita, ya nggak sekasar hati kita dong. Masih ada ping-pingnya juga. Bukan gombalan. Saya mau cuci tangan dulu. Nih, cuci tangan. Oh, sudah banyak kecebongnya ini, bagus diambil kalau mau ini mancing ikan. Ikan bermalam tuh suka kecebong. Tuh anak katak juga sudah banyak. Nah, ini nih padi yang sudah berumur 3 hari. Ini sudah berumur 3 hari. Tetap menghijau seperti ini teman-teman. Dan ini bersih dari gulma-gulma. Itu dia hari ini Indo masih ini teman-teman ya, aktivitas kita. Jadi di hari ke-7 ini kita masih stay di sawah, dan Indo siap-siap mencangkul. Jadi kayak gini ya, itu pokoknya pokok-pokok kayu itu harus dihilangkan semuanya, karena itu tuh nanti mengganggu pertumbuhan tanaman kacang. Nah, nanti juga di bagian pinggirnya teman-teman di sini tuh mau ditanami labu. Jadi nanti labunya tuh bergantung-gantungan di sekitaran sini. Itu bayangan saya ya, semoga saja bisa terlaksana, bisa terwujud. Itu mantap deh. Mencangkul, gana beci-beci. Mitai no koriamo. Menang karo unga kamparan ro. Yeah. Karo. Gak beci-beci guys. Apa ya bahasa Indonesianya beci-beci? Dia tuh kayak semut, tapi dia besar-besar loh. Kalau digigit gitu sakit sekali. Ini kayak kalajengking ini. Kayak kalajengking. Inilah guys, ini nih beci-beci ini. Itu namanya beci-beci. Kalau ngegigit kok itu kayak divaksin ki.
disuntik vaksin itu sekinya. Dan banyak cacing itu. Itu tandanya di sawah di Eropa ini subur tanahnya ya. Jadi pas banget untuk tanam kacang. Nah, nanti di bagian bawahnya itu mau ditanami labu. Kika relom tanah lawa muda. Oh, di pinggir. Oh iya, cocok mi. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. T5 nih saya tendo Ah. Pura maneng. Kutu dek mah kutu. Iya, dek. Jadi seperti itu proyek kita membuat sawah jadi rata ini belum terselesaikan. Saya mau ke sana dulu, mau ke rumah-rumah teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kegiatan kita di sore hari ini ke sawah ya. Itu sawah kita sudah mulai berakar ya padinya. Ini persawahan yang ada di Dusun Eropa ya teman-teman, seperti ini sekarang. Ini sekarang tanggal 16 Januari 2022. Ini di atas ada mamanya Ibu Jus habis tanda itu. Kalian bisa lihat nggak? Dia tuh baik banget orangnya, dermawan. Kalau sudah buat kue nakasi ki, banyak-banyak apa itu nakasi kangki, itu enaknya. Nah, ini tanda ini guys, kuning-kuning ini. Oke, kita mau kembali ke rumah-rumah dulu, simpan kameranya. Kita mau stop dulu videonya dan di sini kita berpapasan dengan Ambo. Siapakah kira-kira yang akan minggir? Teng teng teng, Ambo minggir. Mengalai Ambo. Golkar men. Jadi di sini ya, di apa? Kalau kerja di sawah biasanya kita menggunakan baju partai, karena baju partai itu ya nggak mungkin lah kita pakai ke tempat yang ramai, misalnya ke acara kondangan, acara nikahan, hakikah anak, ataupun ke pasar, kecuali mungkin ke pepet. Nah, kalau saya pribadi, sepede-pedenya saya itu masih memilih pakaian yang lain lah, yang mungkin aku beli harga 300. Ya kayak tadi yang aku pakai baju Erigo itu bukan Erigo beneran, itu fake. 300 aku beli di toko distro. Toko distronya juga KW teman-teman. Jadi di baru ini banyak barang-barang KW yang dijual yang harga murah tapi mirip dengan replika dengan aslinya, kayak baju apa ya, kayak baju-baju distro lah, green light apa gitu kan. Tapi itu beneran, itu fake 100%, dipakai ya sepekan lah itu langsung mekepuru-kepuru. Biasa tuh sebo-sebo. Nah, itu karena bukan original, harganya miring ya, kualitasnya tentu berbeda sama yang original. Seperti itu. Nah, kayaknya udah banyak sekali hal yang aku cerita teman-teman, dan aku nggak bisa menyimpulkan dari apa yang hari ini ku video. Jelas di hari ke-7 ini ya, seperti ini aktivitas kita meratakan sawah dan belum terselesaikan hingga sekarang. Oke, seperti itu, matahari semakin condong ke arah barat. Itu tandanya sekarang sudah sore di daerah Pujananting dan sekitarnya. Jadi saya pikir videonya kita cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Buat kalian ya yang penasaran, Bang, kalau lagi merekam video menggunakan mikrofon apa? Aku tuh nggak merekam tidak menggunakan clip on loh teman-teman. Emang pembawaan suaraku tuh gede banget kayak gini ya. Namanya kita orang gunung kan, udah biasa teriak sana sini kan. Jadi suaranya tuh besar-besar. Jadi aku nggak usah pakai clip on. Kalau misalkan aku pakai clip on, mungkin kuping kalian nih mau pecah nih. Benar-benar besar teman-teman. Ini aja udah jarak kayak gini ya, udah ada setengah meter, ini masih kedengaran besar suaraku teman-teman. Karena emang aku tuh cara bicara aku tuh keras banget karena kita orang gunung. Seperti itu. Jadi aku tidak menggunakan clip on apapun dalam pembuatan video, terutama di video ini. Ini original dari action kameranya, dan pada saat editing triknya ya, kalian itu harus memisahkan antara video dengan suaranya. Kemudian nanti suaranya kalian bisa edit meningkatkan
stabilitasnya, bisa mengubah ke audio ya, bisa menggunakan gema untuk membuat suara kalian tuh lebih agak ada gema-gemanya, bisa juga menjadi original, bisa pokoknya banyak banget pengaturannya. Kalau kalian menggunakan aplikasi KineMaster yang gratisan juga ada kok pengaturannya di situ. Klik aja yang di bagian tanda record itu ya, yang ada voice-nya, kalian bisa ngatur di situ. Yang jelas kalian harus memisahkan antara video dengan suaranya. Jadi itu bisa banget diatur. Dan suara yang kecil pun bisa diatur loh teman-teman, beberapa kecepatannya. Seperti itu, dan semuanya itu bisa diatur. Kita bisa belajar dari awal sampai mahir teman-teman. Kayak aku betul-betul berangkat nge-vlog itu dari nol teman-teman. Saya nggak ada tutor sama sekali, cuman belajar ini gagal, ulang lagi. Akhirnya bisa pede kayak gini, ngobrol di depan kamera. Ya, ini di sawah wajar kita ngobrol belak-belakan kayak gini, tapi aku bisa ngobrol kayak nyaman kayak gini tuh di depan pasar juga, walaupun sedikit ada rasa kayak nervous gitu. Cuman nervousnya tuh kalah dengan semangat aku untuk menyampaikan informasi dan aktivitas aku selama berada di kampung. Oke deh, kayaknya aku cukupkan videonya sampai di sini dulu. Cukup sekian teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di subscribe ya. Dan kalian bisa like, share, dan komentar agar teman-teman di luar sana tahu kayak gimana sih kondisi persawahan yang ada di kampung. Dan di tahun 2022 ini ya, yang di tahun yang semakin canggih, serba digital itu masih ada kehidupan yang kayak tahun 80-an, tahun 70-an lah. Kayak di kampungku. Tapi kita sekuno-kunonya kita nggak terlalu ketinggalan zaman juga. Orang bisa internetan, kita malah lebih aktif lagi dong. Kita bisa Instagram, main ini, main itu. Ya walaupun di kampung, karena sekarang ya internet itu sudah merata se-Indonesia, sampai di pelosok malah kayak di kampung saya. Wah, nggak selesai nih loh teman-teman video kita. Jadi kita stopkan dulu sampai di sini dulu nih. Sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya. I'll see you for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.